Baik, Amin, kita amin, buka amin. Alkitab kita dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Ya, dan ditambah nanti Efesus 1 juga ayat yang ke-13 dan 14. Ya, jika sudah dapat, kita akan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membaca. Saya bacakan untuk kita dan kita simak bersama-sama. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5 dan Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya, Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin ya. Demikian indah firman Tuhan bagi kita pagi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Perikopnya juga ya bagus, kekayaan orang-orang yang terpilih. Tapi pagi hari ini kami angkat tema bahwa Roh Kudus adalah sebagai jaminan ya untuk setiap kita menjadi milik Allah, menjadi anak Allah. Ya, di dalam pembacaan tadi kita sudah mendengar bahwa Tuhanlah yang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia sudah memilih kita dan Dia tidak mau satupun orang yang binasa. Ya, oleh karena itu pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur, patut berterima kasih kepada Tuhan kita sebab Dia baik, sebab Dia mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kita celaka, Dia tidak ingin kita susah, ya. Dan Dia sudah menyediakan sebenarnya berkat-berkat rohani di surga, ya, untuk kita miliki juga, kita sebagai anak-anaknya yang sudah dipilihnya. Ya, jadi pada pagi hari ini kami mencatat ada tujuan Roh Kudus menjamin kita. Tadi dikatakan Roh Kudus adalah sebagai jaminan, ya, bahwa kita ini adalah milik Allah. Apa saja tujuan Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus menjamin? Karena tadi tujuan Allah, Dia tidak ada mau satu orang pun kita binasa, ya. Semuanya selamat, semuanya sehat, semuanya damai sejahtera, ya, seperti itu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita bersyukur ya kalau kita Tuhan pilih, Tuhan berikan kesempatan untuk kita masih bisa mendengarkan sabda Tuhan. Tujuan Roh Kudus menjamin kita, yang pertama kami catat, satu, ya, agar kita mengucap syukur, agar kita layak berterima kasih bahwa segala berkat rohani itu dapat kita terima dari surga di dalam Kristus Yesus. Tadi ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi segala berkat rohani itu bisa kita miliki, yang Tuhan sudah sediakan di surga. Itu bisa kita miliki ketika kita sudah dijamin oleh Roh Kudus. Ya, seperti contoh, ya, misalnya kalau kita pergi belanja ke mall, ya. Kita belanja ke mall contohnya, kemudian kita mengendarai mobil atau sepeda motor,
Kemudian kita parkir di parkiran. Nah, sebelum kita keluar dari parkiran, maka dari tempat parkir kita mendapatkan sebuah struk, ya, yaitu materai ataupun jaminan ataupun garansi. Kita pegang secari kertas. Ya, ini sebagai jaminan bahwa motor kita ada di situ, gitu ya. Nah, dan ketika nanti kita kembali belanja dari mall dengan struk tadi, struk parkir itu kita tukarkan kembali ke tukang parkir, baru kita bisa keluar mengambil motor kita di situ, ya, atau mobil kita. Kalau kita tidak membawa itu struk parkir itu, jaminan itu tadi yang diberikan oleh tukang parkir, kita tidak diperbolehkan keluar. Ya, dan kalau itu hilang, maka kita dikenakan sanksi. Kita harus ditanya mana STNK-nya, harus melalui proses, ya, ke hukum, ya, seperti itu. Nah, seperti itu contohnya. Demikian juga kita, ya, ketika Allah Roh Kudus sudah menjamin kita, memeteraikan kita, maka berkat-berkat surgawi yang sudah disediakan, dikatakan tadi di ayat yang ketiga, itu berhak kita ambil dengan Roh Kudus tadi, dengan materai tadi, dengan jaminan yang diberikan oleh Bapa kepada kita di dalam Kristus Yesus, yaitu Roh Kudus, ya. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur untuk itu karena kita mendapatkan tiket itu, kita mendapatkan materai itu, jaminan itu untuk mengambil segala berkat rohani yang ada di surga. Dan percaya segala yang terjadi di surga, ya, itu akan terjadi di bumi jika Allah berkenan memberikannya kepada kita dengan struk tadi, dengan materai tadi, jaminan tadi dari Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dengan materai Roh Kudus itu kita akan menjadi orang-orang yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ayat keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, ya. Jadi ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika Tuhan sudah memeteraikan kita oleh Roh Kudus, maka kita menjadi tidak bercacat di hadapannya karena sudah dijamin, karena sudah disatukan dengan putranya Yesus Kristus. Jadi tidak bercacat lagi dan kita menjadi umat-umat yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, kita akan menjadi anaknya, ya. Ya kan pertanyaan, kok kita jadi anaknya gimana caranya, ya? Karena ada materai, ada jaminan dari Roh Kudus. Ayat yang keempat, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kita tetap bersyukur, kita patut bersyukur, ya. Oleh materai itu kita menjadi anak Tuhan, anak kandung, ya, bukan anak sembarangan, ya. Dan kita mengucap syukur untuk itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang keempat bahwa, ya, kita juga lewat materai itu kita dimeteraikan dan kita menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Roh Kudus. Yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya. Setelah kita dimeteraikan, maka hal yang keempat, ya, kita menerima janji keselamatan. Kita layak menjadi ahli waris. Kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika Roh Kudus sudah menjamin kita, kita memeteraikan dan kita percaya hal tersebut, maka kita menjadi milik Allah untuk memuliakan Dia di surga nanti, ya. Dalam ayat 14 dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. Seluruhnya, bukan sebagian, bukan 50% atau 90%, 99%, tapi seluruhnya, 100%, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk
memuji kemuliaannya. Jadi ketika Allah ya oleh Roh Kudus memeteraikan kita, menjamin kita bahwa kita ini yang pertama tadi disediakan berkat rohani dan apa yang ada di dalam surga, ya itu kita berhak mendapatkan. Itu kita berhak memilikinya karena kita sudah punya tiket, kita sudah punya jaminan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menjadi orang-orang yang kudus, orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, walaupun dulu pernah kita berbuat dosa, tapi kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita diangkat menjadi anaknya. Wow, keren. Jadi kalau kita anak Tuhan, maka kita berhak menjadi ahli waris. Apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan janjikan, itu bisa menjadi milik kita. Kita miliki, ya. Tapi dengan syarat kita percaya. Dan yang keempat, kita menjadi milik Allah. Kita berhak mendapatkan penebusan, keselamatan, ya, yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Ya, dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Itu kita berhak memperolehnya. Jadi kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan yang kelima, kita menjadi milik Allah sepenuhnya, ya, untuk memuji kemuliaannya di dalam kerajaan yang dia janjikan nanti. Kita akan menjadi tim pemuji, kita menjadi orang-orang yang menjadi bersama-sama dengan dia memerintah. Apakah itu bukan luar biasa Bapak Ibu? Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita percaya, kita yakini bahwa Roh Kudus itu adalah satu-satunya cara Tuhan, cara Allah di dalam Kristus Yesus untuk menjamin kita, memeteraikan kita agar kita percaya penuh pada pekerjaannya, pada tuntunannya di dalam kehidupan kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah 100%. Oleh karena itu, ya kita patut bersyukur dan kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan karena ada jaminan, ada harapan, ya. Kita baca di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32, itu di situ Yesus berkata, ya, segala dosa, segala hujat, ya, yang ditujukan kepada anak manusia bisa diampuni. Tapi kalau hujat terhadap Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Wow, luar biasa ya. Jadi kenapa Yesus berkata demikian di dalam kitab Matius? Itu terjadi ketika Yesus masih di dunia ini. Jadi artinya anak manusia di situ adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan, kalau Anda menghujat saya, masih bisa saya ampuni. Gitu loh. Kenapa? Karena kita bergaul dengan dia. Kita sama pada waktu itu. Manusia sama dengan Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan Yesus selesaikan. Ketika dia di kayu salib, dia sudah mengampuni. Dia di situ perkataannya mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika Yesus mengatakan pengampunan itu di kayu salib sebelum dia meninggal, maka semua orang yang menghujat dia, semua orang yang menghina dia, mencaci, mencela dia, itu semua sudah diampuni. Tapi di dalam Matius yang 30-30 itu dikatakan, tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Ya, jadi ini kita perlu kita garis bawahi sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, jangan menghujat Roh Kudus. Tapi mari kita ikut tuntunannya, mari kita terima dia dengan segenap hati, kita berikan dia ruang, kesempatan untuk dia bekerja di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan menjadi semakin baik, hidup kita akan semakin berdampak. Dan dimanapun kita, Tuhan tempatkan Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang mengajar kita, Roh Kudus yang membimbing kita, maka kita tidak akan pernah terjatuh, tidak akan pernah tersanjung. Ya, oleh karena itu pada pagi hari ini, setelah kita menerima firman Tuhan ini, apa yang menjadi komitmen kita? Ya, apakah kita masih tetap mengandalkan hati dan pikiran kita
Ya, apakah kita tetap ya mengikuti keinginan kita, ataupun mungkin kita mengikuti arus dunia ini. Ya kan memang udah sekarang ya memang begitulah zamannya. Ya apa boleh buatlah, saya juga ikut. Nah, tapi Allah tidak mau seperti itu. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menjamin kita. Roh Kudus sudah memeteraikan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur. Kita patut berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Dia sudah memilih kita. Hanya di dalam Dia, hanya lewat Roh Kuduslah kita bisa mendapatkan seluruh fasilitas surga, seluruh yang Tuhan sediakan. Tadi dikatakan di Efesus 1 ayat 3. Ya, apa yang berkat rohani di surga itu akan terjadi kepada kita jika kita ya percaya, kita memakai materai, percaya akan jaminan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun firman ini singkat, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus yang menjelaskan dalam hati dan pikiran kita, sehingga ya hidup kita ke depan semakin berdampak dan semakin terus mengandalkan Tuhan dan memberikan waktu, memberikan ruang kepada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Untuk firman Tuhan, kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang singkat, yang indah, yang luar biasa. Di mana Tuhan Engkau sudah mengingatkan kami Bapa pada pagi hari ini kembali, bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menentukan kami dari semula sebelum dunia dijadikan. Dan Roh Kudus sebagai jaminan bagi kami bahwa kami ini adalah milik Tuhan, anak Tuhan. Kami ini sudah Engkau kuduskan dan kami tidak bercacat lagi di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di surga. Dan kami akan pergunakan Bapak jaminan itu, tiket itu untuk menerima setiap berkat-berkat, setiap fasilitas yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ketika kami sudah diberikan Injil keselamatan, sudah diberikan jaminan keselamatan, tiket keselamatan 100% bahwa kami ini adalah anak-anak tebusan, anak-anak Allah yang Tuhan sudah materaikan oleh Roh Kudus-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur pada ini. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami mengucap syukur buat setiap karya keselamatan yang Yesus sudah kerjakan bagi kami, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang menghibur kami, bahkan menguatkan kami ketika kami lemah, ketika kami Tuhan di persimpangan, ketika kami butuh kekuatan. Engkaulah yang menjadi jaminan kami, Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Sungguh Engkau hebat, Engkau luar biasa, dan Engkau perkasa sekarang sampai selama-lamanya. Inilah hidup kami, inilah doa kami di pagi hari ini. Setiap partisipan yang sudah hadir, Engkau yang mereka, Engkau yang melawat mereka, menguatkan mereka. Sehingga semakin hari Bapak, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin kami melekat kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur. Kami terima firman-Mu. Dan biarlah kekuatan yang daripada-Mu, Roh Kudus, memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Sekarang sampai selama-lamanya kita tetap memuji Engkau, menyembah Engkau, gungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tiar. Kami sangat terberkati oleh firman Tuhan ya Bu ya. Di sini kita adalah biji mata Tuhan yang Dia sayangi, yang Dia belai. Karena apa? Karena kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan saya sangat terberkati
berarti ada tadi 7 Roh Kudus menjamin hidup kita. Ya, pertama tadi agar kita mengucap syukur, begitu juga selanjutnya. Dan saya sangat bersyukur ya karena kita selalu memuji nama Tuhan, kita tidak menghujat Roh Kudus. Ada orang kan apapun yang kita katakan mengenai Roh Kudus, mereka itu kadang-kadang nggak mau menerima, malah dia bilang apa itu ajaran apa itu begitu-begitu itu namanya menghujat. Kadang-kadang uh, katanya apalah ajarannya itu Yesus itu siapa pokoknya yang enggak lah. Nah, itu Tuhan tidak bisa mengampuni orang seperti begitu. Apalagi kita adalah biji bola matanya, kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus itu selalu menerangi hati dan pikiran kita. Dia menjamin keselamatan kita. Kita adalah miliknya. Begitu juga kita anak-anaknya sangat bagaimana ya, sangat terberkati dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Ibu atas firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan selalu menolong Ibu dan memakai Ibu yang eh, memberikan hikmat kepada Ibu. Terima kasih Bu. Saya serahkan kepada kita, siapa di antara kita yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan. Ada di sini saya lihat Bapak Dwi Susanto. Ayo Bapak Dwi Susanto mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan Pak. Saya cuma sebentar aja ya Pak. Saya diberkati dengan Roh Kudus dan tadi pagi juga dibangun nama Pastor Bakti. Padahal masih tidur tuh. Padahal itu bukan, waduh, ini pasti Bapak kita nih, Bapak Gembala kita nih. Aduh, luar biasa sekali nih ya. Saya sangat bersyukur dengan Roh Kudus itu bisa hidup lebih, ya harus syukur karena itu karena syukur buat Tuhan. Ya itu terima kasih buat Tuhan karena tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja Bu, hari malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi Susanto atas kesaksiannya. Biarlah Tuhan selalu menolong Bapak dan memberkati Bapak dimanapun mereka berada. Ayo siapa lagi? Ibu Marlin. Ibu Marlin, ya mungkin ini kesaksiannya segudang ini nih. Dia tahu bahwa saya persilahkan Ibu biar kita bisa menjadi berkat. Mungkin ada kesaksiannya yang luar biasa. Ini Bu ya kalau kesaksian udah kemarin Bu, udah terlalu banyak. Enggak apa-apa Bu. Yang banyak itu dikeluarin satu-satu, jangan semua. Ya, intinya mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau sampai saat ini kita masih dipelihara Tuhan, kita tidak kekurangan satupun yang baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kekuatan baru pagi ini pastinya bukan karena kuat dan gagah kita sebagai manusia, tapi karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu ya, aja terima Bu. kasih. Iya. Terima kasih ya atas kesaksian Ibu Marlin. Ya kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong, memberkati hidupnya. Ya seperti yang dia katakan banyak kesaksian, tapi ya Ibu Marlin tetap bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga saya mau bersaksi ya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya terus terang aja WL. Biasanya sih kita dijadwal ada beberapa orang gitu, tapi nggak tahu kenapa saya disuruh gitu karena yang pengkhotbahnya ini agak bawel itu masalah musik lah, masalah nyanyi, masalah apa gitu. Banyak orang kalau disuruh dia nggak mau. Ayo jadi WL yang pengkhotbahnya ini banyak orang nggak mau. Karena apa? Dia kadang-kadang di dalam khotbah itu selesai dia khotbah itu diprotes, kita kurang inilah, kurang itu, kurang ini gitu. Jadi selalu dilemparkan kepada saya dan saya selalu berusaha untuk semaksimal mungkin. Begitu juga dengan pemusik-pemusik dipilih memang agak bagus. Jadi mereka itu suaranya agak gimana sih ya? Biasanya kan kita ada rendah, tinggi. Mereka itu tinggi semua. Jadi saya kayaknya kelelahan gitu ya. Tapi saya embat aja pikiran saya bisa kenapa tidak bisa? Saya punya Yesus pasti bisa. Karena Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada saya. Selalu saya katakan
untuk menghadapi apapun, selalu saya bilang, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Biar bagaimana hasilnya, saya selalu katakan, saya bisa. Ya, saya terus terang aja kemarin agak kurang sehat juga karena mungkin kelelahan. Kelelahan ini banyak faktor-faktor ya, mungkin karena cucu saya belum datang, jadi semua saya kerjain, jadi kayaknya agak lelah. Tapi ya eh, teman saya kemarin lu aja gitu. Ya udah, lagunya pun saya pilih yang ini gitu. Tapi pemusiknya bilang ini kerendahan. Ya udah dibikinlah tinggi-tinggi ya. Ya udah, saya bilang jangan terlalu rendah, saya nggak kuat. Karena saya sudah tua, beda dengan dulu. Kalau dulu ya kalian bikin agak tinggi nggak jadi masalah gitu. Dia bilang gini, ini lagu ini harus rendah. Kalau nggak bisa. Ya udahlah, terserah kalian gitu. Akhirnya kita latihan, 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 latihan. Udah latihan gitu. Saya ke belakang minum air hangat. Biasanya kalau saya udah mau puji-pujian pun memang saya selalu minum air hangat karena pikiran saya ini banyak lagu yang harus dinyanyikan gitu ya. Minum air hangat, saya balurin rema apa fik lah entah apalah gitu, puji nama Tuhan. Saya naik ke atas mimbar. Ya saya puji-pujian saya sangat terberkati karena orang-orang juga kemarin luar biasa banyak. Biasanya kan paling 15, 17 gitu. Ini cukup banyak. Tapi puji nama Tuhan, saya WL dengan lagu yang tinggi-tinggi, saya embat aja semua. Saya percaya bahwa Roh Kudus selalu menemani saya. Ya udahlah, saya bikin lagu baru, saya harus kuasai. Sebelumnya juga lagu ini harus saya putar-putar terus di rumah, diputar-putar di YouTube. Saya cari di YouTube, saya putar, saya putar, saya putar, saya putar. Akhirnya saya bisa menguasai lagu ini. Ya udah, tiba saatnya kami itu latihan dan saya naik, semuanya berjalan dengan baik. Terus sudah selesai, Bapak ini naik khotbah. Biasanya banyak dia komentar begini, begini, begini. Ini nggak ada komentar satu pun, malah ya luar biasa. Ya udah selesai dia khotbah, saya katakan terima kasih Pak atas firman Tuhan yang luar biasa yang Bapak sampaikan. Ya dia selalu ketawa-ketawa. Biasanya enggak, dia itu entah gimana nggak tahu lah, agak cemberut lah agak ini. Tapi ya puji nama Tuhan semua berjalan dengan baik. Sesudah selesai kebaktian kaum wanita, teman ngajak ada dua orang yang ulang tahun, kita diajak ke restoran. Di sana juga ada acara lagi. Aduh Tuhan, saya bilang aduh besok saya WL di The Power of Love ini saya harus pulang. Teman-teman saya bilang, kita kan hanya sekali-sekali, ini ngapain lu di rumah begini-begini, apa pokoknya rayuan, rayuan, rayuan gitu. Akhirnya pulangnya malam. Saya sudah kecapean. Terus anak saya pulang juga, Mama bangun, bangun. Ini compang nih, besok aja. Saya bilang, besok nggak enak, harus ini. Aduh, saya harus bangun lagi. Tadinya saya sudah harus tidur dengan nyenyak. Jadi saya harus bangun lagi, makan lagi. Ya udah. Tapi puji nama Tuhan di pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saya sehingga apapun yang saya lakukan semua berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lagi? Apa mungkin Ya, Pak Surbakti lagi? ya, saya sudah jelas ya. Tadi segudang kesaksian. Kata segudang itu berarti sangat banyak. Ya. Tapi ada ayat panduan bagi saya untuk mendasari sehingga saya tidak lagi merasa tertuduh. Ya, jadi justru merasa saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, jadi firman Tuhan katakan, kamu sudah dibeli dan lunas dibayar. Nah, kata lunas di sini tidak ada lagi tersisa. Kata lunas artinya semua sudah beres, itu lunas. Ya. Jadi kalau saya bacakan ayatnya di sini, 1 Korintus pasal 6 ayat 20 katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada kata dengan rohmu juga. Jadi roh tubuh kita memuliakan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, sehingga tidak ada lagi istilahnya bagi kita untuk
belum beres. Semua Tuhan sudah bereskan. 100%. Kalau Tuhan bekerja 100%, dia tidak pernah separuh-separuh. Jadi lunas. Jadi kalau sudah begitu, apa selanjutnya? Kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan dengan hal seperti itu? Ya, apa saja yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam hal ini saya bersyukur sampai hari ini Tuhan berikan kemantapan hati. Dan saya tidak merasa tertuduh lagi, justru pandangan jauh ke depan, di mana saya belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya kehendak Tuhan semakin dinyatakan dalam hari-hari hidup saya. Dalam dunia ini, saya hidup dalam kehendak Tuhan. Sungguh indah dalam kehendak Tuhan ini. Kenapa? Saya tidak lagi berpikir tentang kebutuhan hidup, tapi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya diberikan Tuhan hidup sampai hari ini. Ada tujuan Tuhan yang mulia untuk saya hidup dalamnya. Kenapa? Saya sudah bebas dari segala perasaan-perasaan tertuduh, dari segala dosa. Nah, Yesus sudah kerjakan sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Itu hari itu, saudaraku, sesuai yang tadi kamu dimeteraikan dan Roh Kudus sebagai jaminan itu. Kata meterai bisa juga kita artikan surat-surat berharga. Itu ada materai di bumi. Itu untuk mensahkan surat itu, bahwa surat itu adalah surat yang berharga. Dan materai dengan kertasnya nggak bisa lagi dilepas. Kalau dilepas itu robek ya. Artinya kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kalau kita yakin sepenuhnya bahwa Yesus sudah mengambil alih hukuman dosa kita di kayu salib Tuhan. Untuk selanjutnya kita berpikir, apa Tuhan yang saya lakukan berkaitan dengan pekerjaan. Di dalam kasih Tuhan, dengan demikian saya selalu berdoa supaya Tuhan tambahkan lagi hikmat akal budi untuk melayani banyak orang. Seperti saya bersaksi kemarin, kalau dulu saya melihat orang yang merokok, saya langsung membuat satu batasan. Ini perempuan tidak benar. Tapi sekarang pandangan baru, ketika ada orang merokok, wanita, saya melihat, memandang dia, bahwa ini adalah orang yang perlu dilayani, perlu diarahkan, perlu dibimbing. Karena dia merokok itu sebagai satu pelarian dari masalah-masalah hidupnya. Sehingga cukup luas, saudara. Orang seperti ini bukan dalam gedung, tapi di luar. Mereka nggak tergerak untuk masuk dalam gedung ibadah. Di luar banyak jiwa-jiwa yang dalam persimpangan hidupnya. Dia nggak tahu buat apa lagi. Tapi masalah ini pun nggak tahu solusinya. Tapi kita yang sudah memahami semua hal ini, Tuhan pakai dengan dasar. Saya merindukan bukan hanya saya dipakai Tuhan, tapi semua akan dipakai Tuhan dengan dasar. Tuhan berkati. Inilah saya dapatkan hari ini. Bagaimana jaminan itu diberikan kepada setiap orang. Saya akan kembali kepada Ibu.